Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun. Hai orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Janganlah kamu mengatakan siapa yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Kami pasti mengujimu dengan sesuatu dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Gembiralah orang sabar, yaitu orang yang bila dapat musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Itulah orang yang atas mereka salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Dan itulah orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersama pendengar pesan-pesan Ramadan Surah PWS, kita hari ini memasuki hari puasa yang ke-23. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dosana yang kami muliakan, sebelum ini kita telah beberapa kali membaca ayat Allah yang di situ ada terkait dengan sabar. Apakah itu ciri-ciri orang ibadur Rahman yang berjalan dengan lincah, yang berinfak di waktu, tidak boros, tidak pelit, orang yang tidak mensyirikkan Allah, tidak membunuh orang lain, dan tidak berzina, tidak memberikan saksi palsu, atau jika dibacakan ayat Allah pada mereka itu tidak seperti orang buta dan orang peka. Dan itu semua orang ibadur Rahman itu melakukannya dengan kesabaran. Begitupun nasihat Luqman, pengajar Luqman kepada anaknya, wasbir ala ma'asabak. Sabarlah kamu atas musibah yang menimpamu, dalika min azmil umur. Karena sabar itu adalah salah satu masalah yang utama. Begitupun kemarin kita juga membaca tentang sabar, bagaimana orang sabar itu, sabar dia di dalam menjalankan perintah Allah, ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba. Begitupun sabar dia itu di dalam mengikuti, patuh kepada larangan-larangan Allah, tidak berani melewati batas yang sudah dibuat oleh Allah dengan larangan-larangannya, yaitu yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Tidak mengerjakan yang fahsya, yang mungkar, dan tidak membuat permusuhan-permusuhan. Nah, karena sabar mereka itu di dalam menjalankan perintah dan memelihara dirinya dari larangan Allah, Allah karena sabar mereka itu memberi janji penghidupan yang baik. Nah, pada kesempatan ini kita lebih melihat ayat Allah yang lain
yang masih terkait dengan sabar ini. Kenapa ini menjadi fokus kita salah satunya di Ramadan? Karena kata Rasulullah, wa nisfus saumus sabr. Separuh dari saum itu, separuh dari puasa itu adalah sabar. Karena sabar kita menahan lapar, sabar kita menahan haus, ya, dari subuh sebelum terbit fajar, dari imsak sampai maghrib. Ya, sabar kita untuk tidak berbicara yang kotor, sabar kita untuk tidak marah-marah, itu semuanya kesabaran. Dan sabar di dalam tidak mengerjakan yang fahsyat, tidak mengerjakan yang munkar. Sabar untuk patuh pada Allah. Nah, beberapa hari ke depan insya-Allah kita akan lebih memperdalam sabar ini. Bagaimana sabarnya para nabi, ya, apakah Nabi Ismail yang sangat sabar saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih dia sendiri. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf menghadapi godaan Zulaiha. Bagaimana sabarnya Nabi Musa di dalam menghadapi seorang berilmu. Ya. Bagaimana akhlak Nabi Musa, kemampuan Nabi Musa di dalam saat belajar dengan orang berilmu yang disebut orang itu adalah Nabi Khidir. Nah, pada hari ini kita baca, karena sabar itu adalah sesuatu yang memang min azbil umur, adalah salah satu hal yang paling menonjol, baik itu nasihat Luqman di ayat-ayat Allah yang lain. Sabar itu ada lebih kurang katanya, kata-kata sabar itu lebih kurang hampir 100 kali Allah bicara tentang sabar di dalam Quran ini. Nah, di hari ini, karena ini bulan Ramadan dan karena sabar adalah salah satu bagian terpenting dari sifat orang takwa, hendaknya kita dengan memahami sabar dari Quran, bukan sabar dalam pengertian manusia banyak sekarang, bukan sabar menurut kata psikolog, cuma kita berbicara sabar menurut Allah. Ayat yang kita baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Diperintah, dipanggil orang beriman, hai orang beriman. Kalau ada kata hai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sebuah ayat diawali, itu berarti yang mengiringi setelah itu adalah perintah. Ya, perintah yang sangat penting, sangat serius. Ya, sama halnya kita dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan pada kalian puasa. Maka kita berpuasa. Nah, sekarang Allah katakan, perintahkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Perintah kepada orang beriman, minta tolonglah. Ya. Apapun masalahnya, kan, untuk kita bisa menjadi orang takwa hanya dengan pertolongan Allah juga. Kita bisa mendidik anak kita dengan pertolongan Allah. Kita mendapat rezeki dengan pertolongan Allah. Kita bisa menuntut ilmu dengan pertolongan Allah. Nah, bagaimana cara minta tolong ini kepada Allah? Adalah dengan bis-sabri. Sabar, kalau kata-katanya, kata arti sabar adalah orang yang menahan diri. Kalau kita lihat praktek sabar itu oleh Nabi Ismail misalkan, karena ketentuan Allah kepada Nabi Ibrahim itu harus menyembelih Ismail,
Saat ditanya oleh Nabi Ibrahim ke Ismail, apa pendapatmu, ya Ismail, anakku? Aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Kata Ismail, lakukanlah ya ayahku, karena itu perintah Allah. Aku satajiduni sabiran. Engkau akan mendapatiku adalah orang yang sabar. Berarti sabar Nabi Ismail adalah betul-betul orang yang tunduk patuh kepada Allah. Begitupun sabar ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, istri dari majikannya. Nabi Yusuf pun sabar untuk tidak terpengaruh oleh godaan dari Zulaikha misalkan. Itu juga sabar. Ya. Begitupun sabar saat Rasulullah perang Tabuk. Allah mengatakan 10 orang sabar bisa mengalahkan 200 orang kafir di dalam peperangan. Bahwa sabar adalah alat senjata untuk pertarungan, ya, senjata untuk memenangkan sebuah pertempuran. Ya, begitupun pasukan Nabi Daud saat berhadapan dengan musuhnya, mereka pun berdoa, Afriq alaina sabran, Rabbana Afriq alaina sabran. Dia jumlahnya sedikit, tapi musuhnya sangatlah banyak. Yang dia minta pada Allah bukanlah tank baja, bukanlah pesawat tempur, bukanlah alat-alat peperangan, tapi yang dimintanya kepada Allah oleh pasukan Nabi Daud ini adalah Afriq alaina sabran. Tuangkanlah pada kami kesabaran, wathabbis aqdamana, dan kuatkanlah kami, mantapkanlah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, begitu posisi sabar di dalam Quran. Nah, di sini Allah perintahkan orang beriman minta tolonglah bis sabar, ya, dengan sabar, wassalah, dan salat. Berarti dua ini adalah tools, metode Allah mendidik, melatih, memerintahkan orang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang yang sabar. Bersama tentu dalam artiannya mengetahui segala apapun tentang diri kita, tentang apa yang kita lakukan. Juga bersama dalam pengertian innallaha ma'as sabirin ini, Allah pasti akan menolong kamu. Nah, ini pengertiannya. Jadi ini juga perintah bahwa kita mutlak, ya kan? Seperti kita menjalankan puasa adalah patuh mutlak pada Allah, untuk meminta tolong dengan sabar dan salat ini juga adalah perintah pada Allah. Berarti harus kita miliki sabar dan kita harus mengerti dan menjadi orang yang muqimus shalah. Ini perintah kepada kita untuk sabar, berarti kita harus, suka tak suka, kita harus memiliki watak sabar ini dan watak orang yang salat. Selanjutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan sampai kamu berkata, siapa yang terbunuh fi sabilillah itu mati. Nah, Allah mengatakan, apakah itu dari Rasulullah, sahabat-sahabat, kan? Siapapun dalam sejarah yang telah kita ketahui, dia itu wafat, tidak ada lagi, dia itu tidaklah mati sesungguhnya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahwa sesungguhnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Ya, ada mufassir mengatakan orang-orang saleh yang mati di zaman dahulu itu atau di zaman sebelum kita ini, ungkapan-ungkapan itu masih disebut-sebut orang. Misalkan, apakah itu Said Qutb kah, Hamka kah, ya, Buya Sultan Mansur kah, Buya Natsir kah. Kata-kata mereka itu masih disebut-sebut orang sampai sekarang.
Nah, apakah itu yang dimaksud Allah? Mereka itu tetap hidup, walakin la tash'urun, wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, karena kamu sudah diperintah untuk minta tolong itu pakai sabar dan salat. Allah bersumpah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan kami pasti akan menguji kamu. Allah bersumpah, dia pasti akan menguji kamu. Menguji orang beriman ini. Menguji kita ini. Kalau tadi dia perintahkan sabar, tolonglah kamu sabar dan salat. Nah, sekarang Allah mengatakan sumpahnya, kami pasti akan menguji kamu. Apakah kamu memakai sabar dan salat sebagai minta tolong, atau memakai cara lain kamu minta tolong? Apa bentuk tes yang akan, bentuk cobaan yang akan diberikan Allah? Pertama, minal khauf. Segala macam bentuk khauf. Khauf itu ketakutan. Khauf itu ada suatu perasaan kekhawatiran. Khawatirkah awak dengan sebuah gempa yang akan terjadi? Dengan sebuah musibah yang akan terjadi? Takutkah awak dapat kecelakaankah di jalan? Takutkah dagangan kita bangkrut? Ya kan? Takutkah ada sesuatu yang menimpa musibah keluarga kita? Dan seterusnya. Segala macam bentuk kekhawatiran. Segala macam bentuk khauf. Ya kan? Wal ju'. Nah, dan rasa lapar. Jadi, adanya ketakutan, adanya ju', adanya lapar. Wa naqsim minal lamwal. Dan kita merasa kurang harta. Ya kan? Ya, dalam kehidupan kita, kalau kita ikuti nafsu kita, keinginan-keinginan kita, kita pasti wa naqsim minal lamwal. Pasti kita akan merasa kekurangan harta. Ya kan? Dan itu adalah cobaan dari Allah. Kemudian wal anfus, kekurangan terhadap jiwa. Nah, ahli tafsir mengatakan ini meninggalnya, hilangnya orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah itu saudara, orang tua, istri, suami yang duluan wafat, anakkah, teman dekatkah, gurukah, orang yang kita hormatikah, kita sayangi, itu dipanggil oleh Allah. Wasamaras, dan kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, samarat. Ini adalah cobaan dari Allah kepada orang beriman. Jadi orang beriman kalau dia merasa ada ketakutan, kekhawatiran, dia akan sadar ini adalah cobaan. Dan pada saat itu dia akan langsung mengerjakan istainu bis sabri was salah. Dia akan langsung ingat dengan ayat Allah ini bahwa harus sabar. Ya. Ya, orang yang mampu menguasai dirinya, bahasa lainnya. Ya. Kalau tadi kisah-kisah Nabi tadi itu, dia sabar karena mampu menguasai dirinya, karena lebih mengedepankan ketentuan Allah. Nah, kalau di sini dia mengedepankan Allah atas segala-galanya, atas apa cobaan yang dia alami. Kekurangan hartakah? Ya, rasa takutkah? Rasa laparkah? Ya, kehilangan orang-orang yang disayangikah? Ya kan? Nah, dari cobaan itu, dari testing yang dilakukan Allah kepada orang beriman ini, siapa yang bisa bergembira pada akhirnya dari cobaan-cobaan ini? Ya, wabashshiris sabirin. Ya, beri berita gembiralah orang yang sabirin, orang yang sabar. Ya. Nah, apa definisi siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Yang orang-orang yang jika idza asabathum, ditimpa mereka itu, ditimpakan pada mereka musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah,
dan hanya kepadanya lah kita akan kembali semuanya. Apapun, kan? Ya, bukan hanya kehilangan saat dapat musibah, berita wafatnya keluarga, teman dan seterusnya. Apapun, semuanya milik Allah. Ya. Nah, Allah memakai di sini kata inna, ya, kami. Ya. Maksudnya orang beriman ini disuruh, dia akan otomatis berkata inna, ya, kami. Nah, karena memang yang dapat musibah itu bukan hanya diri kita sendiri. Sekarang kita kehilangan orang yang kita sayangi, misalkan orang tua kita. Teman kita juga akan kehilangan orang tuanya juga. Ya, semua orang dapat masalah, semua orang punya problematika masing-masing, ya kan? Walaupun mungkin secara zahir kita lihat teman kita, saudara kita itu berkecukupan secara materi. Tapi kalau mereka itu berbicara, dia pun pasti punya masalah-masalah yang memang mereka itu juga tidak mampu menguasainya. Ya. Berarti bukan hanya kita aja yang dapat musibah. Nah, orang yang beriman, orang yang bisa menjalankan perintah Allah di ayat 152 ini, 153 ini, Ista'inu bis-sabri was-salah, orang yang bisa memahami, menjalankan perintah Allah, minta tolonglah dengan sabar dan salat, pada akhirnya dengan cobaan dari tadi itu, yang diberi oleh Allah tadi, itu akan membuat dia menjadi orang yang bergembira. Nah, karena kesabaran yang mereka miliki. Nah, siapa dia? Kalau dia dapat musibah, dia itu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar sepenuhnya. Kan? Semua ini milik Allah. Apapun itu. Ya, apakah adanya sebuah musibah ke kita, misalkan kita ditimpa penyakit, beragangan bangkrut misalkan, ya, taruhan di jalan, kecelakaan kah, orang beriman otomatis, ya kan, dia akan ingat Allah dan dia akan bersabar pada saat itu. Nah, apa bentuk berita gembira yang diberikan Allah itu kepada orang sabar? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Itulah orang-orang alaihim salawatum mir rabbihim. Atas mereka itu salawatum mir rabbihim. Salawat dari Allah. Nah, salawat di sini ya ada yang mengatakan itu adalah rahmat, ada yang mengatakan itu adalah ampunan, ya, atau doa, yusalluna 'alan nabi, ya kan. Pokoknya sesuatu yang memang ya, kalau secara bahasanya adalah salawat, itu adalah jamak dari salat. Nah, tapi dari sisi Allah, kata para mufassir, itu adalah ampunan untuk mereka. Kalau dari sisi malaikatnya, dari sisi manusianya, itu adalah doa. Min rabbihim, ya, wa rahmah, dan mendapat rahmat. Itulah orang yang mendapat rahmat, mendapat ampunan, mendapat doa dari Allah, mendapat salawat dari Allah, dan rahmat. Dan disambung lagi, wa ulaika, dan ditetapkan lagi. Ya, 2 kali Allah mengulangi kata ulaika. Itulah orang yang mendapat salawat dari Allah dan rahmat, dan itulah ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang mendapat hidayah. Nah, orang muhtadun yang dimaksud di sini, orang mendapat hidayah adalah, kalau saya simak mufassir ya, dan mengatakan ahli tafsir, muhtadun di sini saat dia mendapat cobaan tadi, ada ketakutan, ya kan? Ada kekurangan harta, ada kematian, ya kan? Ada kekurangan buah-buahan. Untuk menghadapi cobaan itu, Allah memberikan petunjuk untuk supaya dia bisa melewati cobaan-cobaan itu. Ulaika wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Nah, itulah barangkali yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pada hari yang ke-23 ini, ya, terkait dengan
dengan sabar. Nah, semoga karena sabar adalah perintah Allah untuk sesuatu yang memang harus kita miliki, ya. Dan ini pasti untuk kebaikan kita. Nah, karena ini bulan Ramadan memang adalah salah satu latihan kita untuk bisa memiliki watak sabar, ya, yang kita harapkan, ya, yang kita minta sama Allah seperti doa pasukannya Nabi Daud tadi, afriq rabbana afriq alaina sabra. Semoga Allah memberikan uh, sabar, ya kan, kepada kita, ya, baik sekarang dan di bulan Ramadan sekarang, begitupun setelah Ramadan, ya, karena sabar adalah sesuatu yang mutlak kita miliki, ya. Nah, mudah-mudahan besok kita bisa lagi membaca hal-hal yang terkait sabar ini. Apakah sabar, bagaimana praktek sabar oleh Rasulullah dalam Quran, bagaimana praktek sabar oleh nabi-nabi, ya kan? Nah, semoga apa yang kami jelaskan pada hari ini bermanfaat, berfaedah, ya, terutama untuk diri kami sendiri dan besanak sekeseluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.